Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Sofiani dengan nomor induk mahasiswa 4416040007, Prodi Keuangan dan Perbankan Terapan kelas 8B, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Return on Equity, dan Capital Adequacy Ratio terhadap nilai perusahaan Bank BUMN periode 2011 sampai dengan 2018. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Heri Abrianto selaku dosen pembimbing 1 saya dan Ibu Teti Rimenda selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah meluangkan waktunya membantu dan memberikan saran agar penelitian skripsi saya selesai. Baik, pertama-tama saya akan mulai dari latar belakang penelitian skripsi saya. Perkembangan perekonomian suatu negara memerlukan dukungan dan pembiayaan serta peran lembaga keuangan. Salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi adalah bank. Hal tersebut juga telah sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Bank di Indonesia ada banyak jenisnya, namun yang akan saya bahas kali ini adalah jenis bank jika dilihat dari kepemilikannya. Bank dapat dikelompokkan menjadi bank swasta, bank pemerintah, dan bank campuran. Namun, pada penelitian saya kali ini akan menggunakan bank pemerintah atau yang biasa disebut sebagai bank BUMN. Karena bank BUMN merupakan badan usaha perbankan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian negara. Daftar bank BUMN menurut Indonesia Stock Exchange adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Selain mempunyai tujuan utama sebagai agen pembangunan ekonomi negara, bank juga mempunyai tujuan utama lainnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai perusahaan. Baik atau tidaknya nilai perusahaan dapat dilihat melalui laporan kinerja keuangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank adalah tingkat kesehatan banknya. Untuk menentukan nilai perusahaan bisa dilakukan dengan banyak cara. Namun, menurut Brigham dan Houston, nilai perusahaan dapat dilihat dari perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Hal tersebut sesuai dengan perhitungan rasio harga saham, yaitu price to book value atau yang biasa disingkat dengan PBV. PBV menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV di atas 1 menunjukkan perusahaan dalam keadaan bagus. Artinya, nilai pasar atau harga saham lebih besar daripada nilai buku perusahaan. Begitupun sebaliknya. Semakin besar rasio PBV menandakan semakin tinggi kepercayaan pasar terhadap perusahaan dan prospek kedepannya dinilai bagus. Hal tersebut dapat mengindikasi nilai perusahaan yang tinggi dan tingkat kemakmuran pemegang saham yang tinggi. Pada tabel yang telah saya tampilkan di sini merupakan data perkembangan PBV Bank BUMN periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Dari data yang saya dapatkan terlihat bahwa rata-rata perkembangan PBV pada Bank BUMN di tahun 2011 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Namun, hal tersebut masih bisa dibilang dalam kondisi yang aman, karena rata-rata pertumbuhan masih di atas 1, meskipun perubahan yang terjadi rata-rata mengalami penurunan dan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 0,4 dan 2017 sebesar 0,61. Teori yang diungkapkan oleh Maimuna dan Fatiani menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat dilihat melalui kinerja keuangan perusahaan. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan serangkaian analisis yang memungkinkan untuk mendeteksi permasalahan pada perbankan. Pengukuran tingkat kesehatan bank telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PJOK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian yang dilakukan menggunakan metode RGC yang terdiri dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Maimuna dan Fatiani, pada penelitian saya kali ini hanya akan menggunakan analisis pada Risk Profile, Earnings, dan Capital untuk menentukan tingkat kesehatan bank.
Yang pertama itu ada risk profile, yang merupakan indikator penilaian terhadap risiko yang akan terjadi dalam kegiatan operasional bank. Dalam penilaian aspek kesehatan bank sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4 garis miring PJOK titik 03 garis miring 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum berisi tentang risiko yang wajib dinilai dalam mengukur tingkat risiko suatu bank. Cakupan penilaian terdiri atas 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Musaroh yang menyebutkan bahwa salah satu upaya bank untuk meningkatkan nilai perusahaannya adalah dengan memperhatikan tingkat likuiditas sehingga bank dapat memenuhi kewajiban dan menjaga kinerjanya. Maka, pada penelitian ini hanya akan menggunakan risiko likuiditas sebagai penilaian dari risk profile dengan menggunakan rasio loan to deposit ratio. LDR merupakan perbandingan total kredit terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan suatu bank dalam membayar kembali dana yang telah ditarik deposan dalam bentuk kredit sebagai sumber likuiditasnya. Selanjutnya yaitu earnings atau yang biasa disebut dengan rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Laba yang tinggi pada suatu bank akan mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi pada bank tersebut. Laba yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kemakmuran pemegang saham yang meningkat. Rentabilitas dapat diukur melalui berbagai macam rasio, yaitu ada ROA, BOPO, ROE, dan yang lainnya. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Khalid dan Fuadi, penelitian ini menggunakan ROE sebagai rasio dari rentabilitas. Dengan menggunakan rasio hitung perbandingan antara laba setelah pajak dengan rata-rata equity. ROE adalah rasio yang menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat kesehatan bank melalui kinerja keuangan bank dapat dinilai melalui tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada capital adequacy ratio yang telah ditetapkan BI. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Sari dan Priyatina, menyatakan bahwa rasio CAR digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. CAR merupakan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. CAR disebut juga sebagai rasio kecukupan modal yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh harta tetap dan inventaris. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan batas minimum CAR sebesar 8%. Jadi, setiap bank wajib memiliki cadangan modal sebesar 8%. Dari hasil penjelasan tersebut, maka dapat diketahui teori sebagai berikut. Semakin tinggi rasio LDR akan mengakibatkan turunnya nilai perusahaan, karena LDR yang tinggi menunjukkan banyaknya dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga mengakibatkan sedikitnya dana yang tersimpan pada bank, yang akan menyulitkan bank untuk melakukan pengembalian dana pihak ketiga. Yang kedua, semakin tinggi ROE akan mengakibatkan peningkatan nilai perusahaan karena menandakan semakin banyaknya laba yang didapat atas modal yang disetorkan. Yang ketiga, yaitu semakin tingginya rasio CAR akan mengakibatkan peningkatan nilai perusahaan karena CAR yang tinggi menandakan suatu bank mempunyai modal yang cukup dan akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menanamkan modalnya pada suatu bank tersebut. Di sini saya juga telah menampilkan data perkembangan dari LDR, ROE, dan CAR terhadap PBV pada Bank BUMN periode 2011 sampai 2018, yaitu terdapat ketidaksamaan antara teori dengan data yang ada yang bisa dilihat pada tabel yang telah saya tampilkan ini. Dan juga didapati pula inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk rasio LDR, penelitian yang dilakukan oleh Halimah dan Komariah menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hayati menyatakan LDR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan untuk rasio ROE, Afidah menyatakan ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk rasio ROE, menurut penelitian yang dilakukan oleh Murni dan Sabijono menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hayati menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
Dari penjelasan latar belakang masalah pada penelitian skripsi saya ini, maka dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut, yaitu H1, LDR berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan bank BUMN. H2, ROE berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan bank BUMN. H3, CAR berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan bank BUMN. Dan H4, LDR, ROE, dan CAR secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan bank BUMN. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah LDR, ROE, CAR, dan PBV pada Bank BUMN tahun 2011 sampai dengan 2018 dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara progressive sampling. Dan juga ada metode pengumpulan datanya, yaitu dengan menggunakan studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan informasi berdasarkan buku-buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank BUMN. Dan yang ketiga, dengan menggunakan riset internet, yaitu menggunakan sumber informasi melalui internet. Dan untuk jenis data dan sumber datanya, untuk jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan tahunan bank-bank BUMN periode 2011 sampai 2018. Untuk metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda, karena pada penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Yang pertama, melakukan uji analisis statistik deskriptif. Didapati hasil bahwa indikator LDR memiliki rata-rata sebesar 89,34 dengan standar deviasi 10,37. Untuk indikator ROE memiliki rata-rata sebesar 21,63 dengan standar deviasi sebesar 7,48. Sedangkan untuk indikator CAR memiliki nilai rata-rata sebesar 18,08 dengan standar deviasi 2,45, dan untuk indikator PBV memiliki nilai rata-rata 1,88 dengan standar deviasi 0,62. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik untuk memberikan kepastian bahwa hasil analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik pertama yang digunakan adalah uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan grafik dari probability plot. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa titik-titik yang merupakan data penelitian berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Maka, data penelitian ini berdistribusi normal. Untuk memastikan model regresi terbebas dari gejala normalitas, maka dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan menguji nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dan didapati hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi sebesar 0,2 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal terbebas dari gejala normalitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas yaitu untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi. Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, terdapat nilai dari masing-masing indikator untuk nilai toleransinya lebih dari 0,05 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, yang menandakan bahwa model regresi ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya yaitu ada uji heteroskedastisitas. Untuk memprediksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada suatu model regresi dapat dilihat berdasarkan grafik scatter plot. Berdasarkan grafik scatter plot yang telah saya paparkan, terdapat bahwa titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan menggunakan analisis grafik scatter plot untuk dapat memastikan bahwa ada tidaknya masalah heteroskedastisitas, pengujian ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji Gleiser. Terdapat model regresi. Berdasarkan hasil uji Gleiser, diketahui nilai signifikansi dari masing-masing indikator lebih dari 0,05, yang artinya model regresi ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
Selanjutnya, uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan otomatis antara variabel dependen dengan variabel independen. Berdasarkan data penelitian, didapat nilai DU sebesar 1,6505 dan 4 minus DU sebesar 2,3495. Dan berdasarkan hasil uji autokorelasi, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,019, yaitu berada di antara DU dan 4 minus DU. Maka, model regresi ini terbebas dari gejala autokorelasi. Selanjutnya adalah uji analisis regresi linier berganda. Berdasarkan tabel yang telah saya paparkan ini, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. PBV yang telah dilogaritmakan sama dengan 0,496 minus 0,015 untuk indikator LDR plus 0,026 untuk indikator W plus 0,048 untuk indikator CAR. Hal tersebut berarti nilai konstanta merupakan besarnya nilai variabel dependen atau Y tanpa adanya pengaruh variabel independen. Hasil uji regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,496 yang berarti dapat diartikan bahwa nilai perusahaan akan bernilai 0,496% apabila satuan nilai LDR, ROE, dan CAR sama dengan 0. Lalu selanjutnya, variabel LDR memiliki nilai koefisien regresi yang negatif, yaitu sebesar minus 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tidak searah antara indikator LDR dengan indikator PBV. Artinya, apabila LDR mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka nilai PBV akan menurun sebesar 0,015%, sehingga nilai perusahaan akan menjadi sebesar 0,481%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Lalu, untuk variabel ROE memiliki nilai positif sebesar 0,026. Nilai koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang searah antara ROE dan PBV. Artinya, apabila ROE mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai PBV sebesar 0,026%, sehingga nilai perusahaan akan menjadi sebesar 0,522. Dengan demikian, semakin tinggi nilai ROE, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan pada bank BUMN. Lalu, yang ketiga yaitu ada CAR yang memiliki nilai koefisien regresi yang positif, yaitu sebesar 0,048. Nilai koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa CAR diprediksi berpengaruh positif terhadap PBV. Artinya, apabila CAR mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka meningkatkan nilai perusahaan sebesar 0,048%, sehingga nilai perusahaan akan menjadi sebesar 0,5544. Selanjutnya yaitu dilakukan uji hipotesis. Yang pertama dengan menggunakan uji T atau uji parsial. Dengan indikator penilaian, apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka akan berpengaruh. Dan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka signifikan. Dan berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa nilai T hitung dari indikator LDR sebesar 3,707 yang telah diabsolutkan dan nilai signifikansi 0,001. Maka LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk indikator ROE terdapat nilai T hitung sebesar 4,423 dengan nilai signifikan 0,00, yang berarti bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk indikator CAR terdapat nilai T hitung sebesar 3,204 dengan nilai signifikansi 0,003, yang berarti bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, dilakukan juga uji F atau uji simultan dengan indikator penilaian. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka akan berpengaruh. Dan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka akan signifikan. Dan didapati nilai F hitung pada tabel sebesar 25,877 dengan nilai signifikansi 0,00, yang berarti bahwa LDR, ROE, dan CAR secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dapat diketahui dari nilai adjusted S-square pada tabel, yaitu sebesar 0,707. Dengan kata lain bahwa sebesar 70,7% nilai perusahaan Bank BUMN periode 2011 sampai dengan 2018 dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini, yaitu LDR, ROE, dan CAR. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV. Apabila rasio LDR meningkat, akan mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi rasio LDR akan menandakan banyaknya dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang akan mengakibatkan dana yang tersimpan menjadi sedikit. Hal tersebut meningkatkan risiko likuiditas pada bank yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, yaitu apabila ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV. Nilai rasio ROE yang tinggi mencerminkan tingginya laba yang diperoleh dari dana yang disetorkan, sehingga rasio ROE yang tinggi akan mempengaruhi persepsi calon investor untuk berinvestasi pada bank tersebut, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Tingginya minat investor menunjukkan bahwa investor percaya akan prospek suatu bank yang akan terus tumbuh berkembang dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ROE akan mengakibatkan meningkatnya nilai perusahaan. Lalu, yang ketiga, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV. Nilai rasio CAR yang tinggi mencerminkan kecukupan modal pada suatu bank yang tinggi. Hal tersebut akan dipandang baik oleh investor dan menarik minat investor, karena artinya bank mempunyai modal yang cukup untuk menutupi kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Dan yang keempat yaitu LDR, ROE, dan CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut membuktikan bahwa nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV akan mengalami perubahan apabila LDR, ROE, dan CAR mengalami perubahan secara bersama-sama. Dan juga untuk rasio LDR, ROE, dan CAR memberikan kontribusi sebesar 70,7% terhadap nilai perusahaan Bank BUMN periode 2011 sampai dengan 2018. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.